Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ya, trading tanpa batasan resiko sia-sia. Ya, gambling namanya. Ya, kalau gambling sekalian tidak masalah, sudah siap semuanya ya. Tapi kita tidak mengajari di sana, kita tetap mengajari yang sehat biar semuanya tercerahkan, tidak ada penjerumusan di sana. Kemudian yang kelima ya, setelah kita ikuti dari awal tadi, baik kita memilih time frame, kita menentukan arah tren, kita mengambil triggernya seperti apa, membatasi rugi. Maka dari sekian banyak tadi jangan lupa untuk selalu dibuat catatan ya, buat catatan. Catatan-catatan kecil yang kita anggap itu membantu kita untuk melakukan evaluasi. Bahkan sering saya sampaikan buat teman-teman semuanya, ketika analisa, ketika kita mencoba untuk entry, didokumentasikan ya, diabadikan. Ini adalah bagian dari kita belajar. Karena belajar yang paling menentukan nanti belajar dari pengalaman itu. Belajar teori hanyalah sebatas menuntun ke arah kita memahami ya. Tetapi pada akhirnya kitalah nanti yang membuat satu keputusan ketika kita mengambil posisi. Maka buatlah dokumentasi. Misalnya saya ambil posisi dengan dasar triggernya apa, trennya ke sana, triggernya apa, kemudian saya ambil di situ, kemudian screenshot atau difotokan atau dicatat di sana. Kemudian ke depan perhatikan hasilnya, buat catatan di sana, hasilnya seperti apa atau endingnya. Kita entry exitnya di berapa jam atau exitnya berapa, kita mengambil profit berapa ya, misalnya kita mengambil profit 300 pergerakan, 300 pip misalnya. Nah suatu saat ketika kita mengambil posisi seperti ini, bisa enggak lagi dalam kondisi-kondisi yang hampir sama dengan kasusnya seperti ini. Dari sekian banyak pengalaman nanti suatu saat kita akan menemukan yang kita buat catatan ini ya, nanti dia akan berbalik 180 derajat. Ah, disitulah pentingnya kita belajar untuk evaluasi, sehingga tetap ada antisipasi, tetap ada nanti kita kehati-hatian. Oke, biasakan kita membuat satu catatan kecil. Memang berat ya, karena trading ini tidak bisa kita pelajari hanya dengan ilmu, hanya dengan membaca, hanya dengan berguru. Tetapi yang paling menentukan adalah jam terbang. Jam terbang kita. Tentu jam terbang bukan hanya kita entry buy sell tidak ada dampak di sana, tetapi yang terdokumentasikan tadi ya. Sehingga kita bisa banyak belajar. Ketika dalam satu hari kita sudah membuat satu catatan rekap kita, maka esok harinya lakukan koreksi, lakukan evaluasi ya, lakukan koreksi, lakukan evaluasi, kemudian nanti kita akan menemukan ternyata kalau saya menggunakan ini seperti ini tidak cocok dengan begini, atau ketika saya tadi masuk ternyata saya terlena, ada level yang harusnya saya baca, oh saya tadi lupa, di situ ada penolakan yang banyak, di situ ringnya sudah terpenuhi, di situ ada retracement dan sebagainya. Nanti akan ketemu sedikit banyak, terus menerus kita pelajari, kita ulang kembali, maka akan menemukan jati diri kita ya, jati diri kita untuk trading itu seperti apa. Dan itu tidak bisa nanti kita ajarkan ke orang, yang kita alami itu kita akan bisa gunakan sendiri. Yang mungkin kalaupun mengajari hanya sekilas-sekilas saja ya, untuk yang kita alami akan sulit tersampaikan karena berkaitan dengan perjalanan kita dalam membaca pergerakan demi pergerakan, membaca dan mempraktekkan ketika market itu berjalan. Ketika sudah kita buat catatan, kita lakukan evaluasi dan selalu koreksi ketika kita ada yang kurang baik. Ketika sudah sesuai profit, maka anggap saja itu sebagai
bagian dari keberuntungan kita ya. Jangan nanti kita langsung merasa percaya diri boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau percaya diri berlebihan nanti bisa mengaburkan logika kita. Ya, merasa sudah bisa, merasa sudah valid analisanya, sehingga nanti menganggap remeh kondisi pasar itu dengan tidak atau dengan mengabaikan aturan main yang sudah kita buat sebelumnya. Yang terakhir, yang keenam, setelah kita semuanya lewati, maka jangan lupa untuk dilakukan selalu uji. Kita buat uji dari sistem kita tadi ya, atau aturan main kita. Ya, aturan main trading kita, aturan trading kita. Itu saja sebenarnya ya, kalau kita sudah ikuti step-stepnya dari 1 sampai 6 ini, saya yakinnya tingkat probabilitas untuk kita konsisten dalam profit ya, profit konsistennya akan terbukti dan terbentuk di sana, bisa kita capai. Ya, itu saja pesan saya ya, bagian dari sistem trading yang bisa nanti kita uji. Jangan hanya kita fokus pada analisa, tapi semuanya harus kita ikuti ya step-stepnya. Saya ulang lagi untuk kesimpulannya. Yang pertama tadi kita awali dari time frame ya. Kita akan buat simpulan dulu ya. Kita simpulkan dulu. Materi hari ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa menerapkan strategi trading yang berpotensi dapat konsisten dalam profit kita. Yang pertama, pilih time frame-nya. Yang kedua, tentukan trennya, arah kecenderungannya kemana. Yang keempat, perhatikan triggernya kalau kita sudah mau entry. Trigger tadi apa? Signal, kemudian konfirmasinya apa. Trigger ini kita bisa lihat yang penerusan, yang bisa pembalikan. Sudah kita bahas panjang lebar di sana. Contohnya ada breakout. Ada loss momentum. Ada momentum. Kemudian nanti di sana ada multi rejeksi. Ada twister. Ya, bagian dari trigger kita. Ada inside atau outside bar. Ya, ada banyak, nanti silakan dibuka kembali. Yang ketiga tadi untuk aturan trading kita, untuk aturan main strategi trading kita. Yang keempat adalah batasi rugi atau terapkan risk management. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu membukukan atau mengabadikan aturan main kita tadi ya. Ini dokumentasikan. Ya, aturan trading kita. Yang keenam terakhir, uji sistem trading kita dengan berbagai macam teknik yang kita gunakan ya. Mungkin dari menggunakan trigger, dari menggunakan posisi running, atau bahkan ketika ada swing ya, ketika ada posisi momentum untuk swing trading. Semuanya kita bisa lakukan pengujian dengan time frame yang sudah kita pilih, kemudian pair yang sudah kita pilih atau pasangan mata uang yang kita sudah ambil, apakah euro, pound sterling, emas, bitcoin dan sebagainya ya, sesuai dengan pilihan kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk materinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik